sini kami akan memberitakan informasi mengenai pemasangan pengaman di lantai 2 SMA Negeri 11 Semarang. Perkenalkan anggota kami. Halo, kenalin nama aku Alvera Nusufaik, nomor absen 3. Halo, perkenalkan nama saya Afisa Nurindra Jadi, nomor absen 6. Guys, kenalin nama aku Reza Brianur, nomor presensi 16. Ya, Xiaomi Octaviana Allah, presensi 37. Bagi pemirsa, pada kesempatan kali ini saya Xiaomi Octaviana Allah bersama rekan saya akan membawakan berita mengenai pemasangan teralis ataupun besi pengaman di lantai 2 SMA Negeri 11 Semarang. Dan kami telah mewawancarai beberapa narasumber. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Afisa. Perkenalkan saya Afisa dari kelas 7. Jadi di sini saya akan mewawancarai tentang pemasangan teralis di SMA Negeri 11 Semarang untuk meningkatkan keamanan. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa alasan utama pihak sekolah memasang teralis di lantai 2 dan apakah ada faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemasangan tersebut? Yang pertama, istilahnya bukan teralis. Kalau teralis itu kan ada besi pengaman. Besi pengaman. Sekolah memasang itu punya alasan yang tepat, karena kamu ketahui sejak dulu kalau ada kegiatan di bawah, artinya di lapangan, anak-anak kan tidak semua turun, tidak semua keluar, masih ada yang sekitar di depan kelas gedung A dan gedung D. Nah, yang memperhatikan mereka melihat bukan berdiri di pagar, duduk kalau kakinya depan mungkin masih aman, artinya kaki ini kan bertahan di genteng, tapi miring, bahkan ada yang berdiri sambil tepuk tangan. Sekolah merasa prihatin. Yang pertama itu kan demi keamanan siswa, yang kedua sopan santun, artinya mereka duduk bahkan berdiri di pageran itu, sedangkan ada guru yang di bawah, teman-teman di bawah, kelas di bawah, kan nggak sopan. Makanya sekolah membuat semacam itu atau kebijakan semacam itu karena demi keamanan siswa. Rencananya itu gedung A dengan gedung D yang tingkat, karena masalahnya di dana bos itu tidak serta-merta kita mempunyai masalah terus tahun ini terus kita cair atau kita bisa membangun, dan itu butuh waktu di 2 tahun. Bahkan saat ini yang dipasang baru gedung A, gedung D yang kelas 11 itu kan belum ada, karena ada pembatasan di pengeluaran atau perbaikan atau pembangunan gedung. Lalu yang mengusulkan itu berarti dari pihak sekolahnya ya Pak? Jadi sekolah bertindak kan dari guru-guru merasa khawatir, terus lihat kemungkinan terjadi. Soalnya tidak semua anak-anak itu bisa mengontrol emosi. Hari ini jujur dulu waktu ngajar di ruang seni musik gedung tingkat yang angkat saya fisik kan deh. Kamu kelas berapa? 11. Ada salah satu temanmu tadi kelas 11 sekarang marah di beda temannya mau lompat, langsung anggol. Lah itu karena mungkin khusus di anaknya, ngancam tak lompat. Nah begitu Pak lihat kakinya sudah melangkah, langsung anggol. Jangan, nggak usah itu toh, saya berbeda gini. Mungkin kamu punya bayangan siapa. Jadi seperti itu salah satu yang real Pak ini mengalami sendiri. Beberapa orang guru prihatin atau istilahnya apa ya, ngeman, makanya terus dibentuk itu. Di pesan itu pun juga nggak langsung melalui proses beberapa tahun. Itu berarti pemasangannya itu sejak kapan ya Pak? Pemasangannya dalam tahun 2025 deh. Bulan kalau nggak salah bulan Februari kemarin. Lah yang untuk gedung D mungkin di tahun 2020. Tahun depan. Ini kan ada data, mungkin bisa dijelaskan dampak positifnya dengan keamanan gitu Pak? Kalau dampak positifnya jelas, jadi dari segi keselamatan siswa lebih terjamin. Tapi dari segi
apa ya deh, kadang anak itu kan pengen mengekspresikan secara total untuk melihat, untuk apa deh, dada dan sebagainya kan kamilan harus kepalanya masuk dan sebagainya. Tetapi tujuan kita adalah demi keamanan siswa, anak-anak kita, itu aja. Kalau yang apa negatifnya cuma sedikit aja, tapi kan tetap bisa melihat, oh Mas A, Mbak B baru nari di lapangan kelihatan, cuma nggak bisa leluasa kepala apa deh penuh untuk keluar dari itu, karena batasi kan tidak dari pamit, jadi harus Jadi itu mengganggu kayak sirkulasi udara gitu. nah, sirkulasi udara jelas tidak, 100% tidak, itu kan cuma besi deh, besi berapa mili itu cuma udara tetap lancar, kecuali kalau ditutup Oh iya, mungkin hanya itu jelas sirkulasinya jadi terhambat. Kalau kita cuma besi seukuran apa ya, seukuran berapa ini sekarang nggak tahu. cukup Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mufid. Jadi di sini saya Afisa dan saya bersama teman saya dari kelas 9 ingin mewawancarai tentang pemasangan teralis di SMA di Nah, mungkin bisa langsung bertanya saja ya Pak. Untuk yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pemasangan teralis khususnya di lantai 2 seperti 10.1 sampai 10.3 itu? Kalau pendapat saya sangat bagus sekali, karena yang jelas di lantai 2 itu kan ada dinding yang kebetulan tingginya kurang lebih hanya sekitar 28 meter dan 80 cm, maka itu masih bisa memberikan anak itu. Dari itu diharapkan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, mungkin anak terjatuh dan sebagainya. Harapannya ini sementara dari kelas 1 sampai 3, harapannya nanti depan bisa yang kelas 11 sampai 11 1 sampai 3 anak. Tapi apakah merasa lebih aman atau justru ada ketidaknyamanan atau Pak? Nah, kalau masalah anak-anak walaupun kan pasti ada niat kita baik untuk bisa ditolak, dan memang kadang KN tidak berguna itu karena dibuat untuk pakaian pasuara aja, kemudian ada yang dia ambil pegangan itu ketika mungkin nanti atau anak-anak yang marah pas mensuarakan tinggi sehingga jadi evaluasi untuk supaya anak-anak ini juga main itu dan juga untuk buat pakaian olahraga dan biasa. Mungkin apa bisa dijelaskan untuk kekurangan dan kelebihannya adanya Kalau kelebihannya yang jelas keamanan mungkin dari seni untuk mencari pandangan itu memang kurang menyerahkan pandangan karena boleh dan tidak warnanya keamanan. Sebelumnya kan kita waktu cari-cari informasi tentang pemasangan teralis di beberapa sekolah di Semarang, itu ada salah satu berita yang menjadi sorotan kami, yaitu ada berita di SMP 40 ada kecelakaan yang diakibatkan kelalaian tidak memasang teralis di lantai 2. Apakah SMA 11 itu mengadaptasi hal itu sehingga terjadi pemasangan teralis atau memang itu himbauan yang dilakukan inisiatif SMA 11? Yang jelas itu inisiatif bukan dari kejadian di sekolah lain yang siapa yang mengadaptasinya yang lain. Yang jelas sudah lama. Mas karena kita kan biasa yang melakukan siaran untuk dengan pasukan tes peserta itu. Ya, kalau biasa berbicara bisa jelas memang sangat terlihat itu ya ini masih PR, masih punya PR yang di kelas 11. Terima kasih Pak Mujib untuk Ya, waktunya. sama-sama, semoga sukses. Terima kasih Pak. Dari pembangunan pada kesimpulan kedua menghadirkan roda muka, dan di mana para siswa diharapkan terhindar dari kecelakaan
besi pengaman yang menghalang. Yang kedua, kehilangnya keestetikaan untuk melihat pemandangan di bawah. Sekian yang boleh kami sampaikan. Sampai jumpa di vlog kami berikutnya.